Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengantar tasawuf, mulai dari apa makna tasawuf, sejarahnya tasawuf bagaimana, dan bagaimana penampakan tasawuf dalam sejarahnya selama perjalanannya. Termasuk juga nanti akan dibahas tentang nama-nama lain tasawuf. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan, kita mesti tahu lebih dulu ada dua dimensi di dalam tasawuf itu yang harus kita ketahui. Dimensi yang pertama yaitu adalah tasawuf sebagai spiritualitas. Dan yang berikutnya adalah tasawuf sebagai ilmu. Dua hal ini adalah berbeda. Pertama, tasawuf sebagai spiritualitas. Tasawuf sebagai spiritualitas itu sulit untuk didefinisikan karena sebagai spiritualitas, sebagai sebuah bentuk perjalanan rohani, itu bisa bermacam-macam. Antara satu dengan yang lain itu, antara satu sufi dengan sufi yang lainnya itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda tentang tasawuf, sehingga sebagai spiritualitas tasawuf itu nyaris untuk didefinisikan. Bahkan orang yang diam-diam sekalipun, yang diam-diam tidak mengatakan bahwa dirinya melakoni tasawuf, bisa jadi dia adalah seorang sufi. Jadi dalam pengertian tasawuf sebagai spiritualitas itu sulit untuk didefinisikan. Namun walaupun tidak bisa didefinisikan, saya akan mencoba memberikan definisi tasawuf sebagai spiritualitas oleh salah satu sufi terkenal, yaitu Junaid al-Baghdadi. Dia mengatakan bahwa tasawuf itu adalah laku cinta Allah yang didasarkan pada 8 sifat Rasul. 8 sifat Rasul ini adalah, yang pertama adalah kedermawanan Nabi Ibrahim. Dermawannya Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam laku cinta terhadap Allah. Dan yang berikutnya adalah kepasrahan Ismail. Bagaimana Nabi Ismail itu pasrah ketika dia ingin dikorbankan, dijadikan kurban. Yang berikutnya adalah kesabarannya Nabi Ayub. Nabi Ayub yang sabar, begitu sabar menghadapi cobaan yang dia hadapi. Yang berikutnya adalah perlambangan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang suka melakukan atau suka memakai perlambang-perlambang. Yang berikutnya adalah peziarahan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang peziarah yang bahkan dikatakan hanya memiliki sisirnya itu memakai jari. Dan yang berikutnya adalah jubah wol Nabi Musa. Wol di sini dikaitkan dengan ahlus sufah gitu. Sufah itu ada yang mengartikan sebagai wol gitu. Yang berikutnya adalah kesuhudan Nabi Muhammad. Di dimensi yang terakhir ini adalah di warisan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang zuhud. Beliau itu pernah ingin dikaruniai oleh Allah dikaruniai oleh Allah itu kekayaan, dikaruniai harta yang banyak di muka bumi ini oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad itu justru menjawab, "Ya Allah, hamba tidak menghendaki kekayaan. Biarkanlah hamba hidup sehari kenyang, sehari lapar." Inilah kezuhudan dari Nabi Muhammad, tidak cinta dunia. Begitu. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tasawuf sebagai ilmu. Berbeda dengan yang tadi, kalau sebagai spiritualitas itu sebentuk laku, penekanannya itu kepada perilaku. Sementara dalam ilmu, sebagai ilmu, maka penekanannya itu adalah kepada ilmu. Sebagai ilmu, dia bisa didefinisikan menjadi seperti ini. Tasawuf itu adalah ilmu yang menjelaskan praktik-praktik spiritualitas atau praktik-praktik kerohanian di dalam Islam dalam bentuk analisis dan disertai dengan argumentasi-argumentasi logis. Jadi di dalam tasawuf itu kebanyakan kemudian
Kalau sebagai ilmu itu nanti arahnya menjadi sedikit filosofis, menjadi bahkan tidak hanya sedikit, bahkan sangat filosofis, dan filosofisnya itu bahkan sangat rumit gitu. Jadi sebagai ilmu tasawuf itu seperti ini, ilmu yang menjelaskan praktik-praktik spiritualitas Islam dalam bentuk analisis yang disertai dengan argumentasi yang logis. Nah, menjadikan tasawuf itu sebagai ilmu tersendiri di dalam tradisi Islam, itu para ulama dulu memiliki beberapa alasan. Setidaknya dalam catatan yang disampaikan oleh Abdul Qadir Riyadi, itu dituliskan bahwa ada 4 alasan mengapa ulama dulu itu memformulasikan tasawuf sebagai ilmu tersendiri di dalam tradisi Islam. Yang pertama adalah karena saat itu pemahaman masyarakat Muslim terhadap agama itu semakin meningkat, sehingga perlu ditunjukkan aspek-aspek di dalam syariat Islam yang masih terpendam. Seperti itu. Yang kedua adalah ilmu-ilmu induk di dalam tradisi Islam seperti fikih, tauhid, dan seterusnya, terutama dalam hal ini itu fikih, itu sudah mulai matang, sehingga perlu dikembangkan perlu dikembangkan pendekatan spiritual untuk melengkapi kematangan dari ilmu-ilmu induk ini. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tasawuf dengan fikih itu bukan bertentangan, tapi pengembangan dari fikih. Seperti itu. Yang berikutnya adalah degradasi moral masyarakat Muslim. Jadi saat itu masyarakat Muslim itu sudah mengalami yang namanya degradasi moral, sudah mulai menjauh dari nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Untuk itu kemudian perlu satu ilmu yang di sini bisa mengangkat moral masyarakat Muslim saat itu, yaitu ilmu tasawuf. Yang terakhir, yang keempat adalah secara epistemologis. Memang saat itu sudah saatnya ada satu ilmu yang mewadahi pengalaman batin. Jadi pengalaman batin yang mengakar kepada intuisi tetapi tidak tercerabut dari tradisi wahyu dan tradisi akal atau filsafat saat itu. Nah, inilah 4 alasan mengapa saat itu para ulama itu kemudian memformulasikan tasawuf sebagai sebuah ilmu tersendiri di dalam tradisi Islam. Yang berikutnya kita masuk kepada nama-nama lain dari tasawuf. Tasawuf sebagai sebuah ilmu itu awalnya tidak langsung bernama tasawuf. Ilmu yang pertama dia disebut sebagai ilmu zuhud. Karena di dalam tradisi tasawuf itu di dalamnya diajarkan suatu ilmu zuhud, tidak cinta kepada dunia. Dan ini adalah salah satu term yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Dan ini digunakan juga saat itu oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang berikutnya adalah al-isyarah atau at-tanbihat. Mengapa? Karena saat itu bersinggungan, jadi ilmu tasawuf ini bersinggungan dengan wilayahnya isyarat-isyarat batin. Jadi tasawuf ini bersinggungan dengan isyarat-isyarat batin. Nah, salah satu tokoh yang menggunakan istilah al-isyarah ini adalah Ibnu Sina. Yang berikutnya adalah akhlak. Kalau ini begitu populer, bahkan sekarang seringkali nama tasawuf itu garis miring akhlak. Mengapa? Karena dalam tasawuf itu berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan moral. Jadi tasawuf itu berkaitan dengan amal, seperti itu. Maka ia juga disebut sebagai akhlak. Ada juga nama yang lain disebut sebagai suluk. Karena dalam tradisi tasawuf itu juga berkenaan dengan sikap dan watak gitu. Jadi ini nama-nama lain dari tasawuf sebelum, bahkan sampai sekarang ini juga ada yang pakai masih nama-nama tasawuf itu ini. Ya, yang menggunakan istilah nama tasawuf pertama kali itu yang menggunakan istilah tasawuf itu salah satunya adalah
Ma'ruf Al-Karhi, Abu Sulaiman Ad-Darani, Basar Al-Hafi, dan Zunun Al-Misri. Ulama-ulama inilah yang kemudian menggunakan istilah tasawuf yang kemudian sampai sekarang dikembangkan menjadi ilmu tersendiri di dalam Islam selain fikih dan tauhid yang dikenal sebagai tasawuf. Berikutnya kita masuk kepada penjelasan tentang bagaimana sejarah dari tasawuf ini. Sebagai spiritualitas, sebagaimana yang saya katakan tadi, tasawuf jelas dimulai sejak era Nabi Muhammad. Sejak Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri pun sudah mengajarkan tentang laku tasawuf. Tapi sebagai sebuah ilmu, tasawuf ini dimulai pada abad ketiga. Pada abad ketiga Hijriah ya, tepatnya pada abad ketiga Hijriah. Nah, di sini pada abad ketiga Hijriah itu fasenya adalah masih fase formatif. Jadi tasawuf itu waktu itu masih dalam upaya untuk diformulasikan untuk menjadi ilmu tersendiri. Begitu. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam formulasi tasawuf di era-era awal ini adalah Abu Haris Al-Muhasibi. Abu Haris Al-Muhasibi ini ulama di abad ketiga Hijriah ya. Beliau itu memang secara secara keilmuan beliau adalah seorang ahli teologi dan sekaligus juga ahli filsafat pada waktu itu. Tapi salah satu langkah revolusioner ya yang diupayakan oleh Al-Muhasibi itu adalah dia mengajukan tawaran untuk mengemansipasi kezuhudan, untuk mengangkat momen-momen atau perilaku kezuhudan ini menjadi satu sistem pengetahuan yang utuh dan sistematis. Saat itu dia mengusulkan seperti itu. Ya, di era-era awal itu Imam Ahmad itu waktu itu menolak usulan dari Al-Muhasibi ini. Tapi apa yang diusulkan oleh Muhasibi ini kemudian menjadi perdebatan skala luas, kemudian memancing lahirnya tradisi pemikiran atau keilmuan tasawuf di dalam tradisi Islam, sehingga menjadi mapan kemudian di era yang berikutnya mencapai keemasannya di era abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah, tepatnya di masa Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang yang cukup sukses untuk menjadikan tasawuf sebagai satu keilmuan tersendiri yang betul-betul mapan pada saat itu. Jadi pada saat Imam Al-Ghazali inilah kemudian tasawuf itu mencapai kematangannya. Di situ Al-Ghazali itu menyatakan bahwa tasawuf itu memiliki dua sayap. Sayap yang pertama itu adalah fikih, dan yang kedua adalah filsafat. Badannya dari tasawuf itu adalah tarekat. Mata dari tasawuf itu adalah wahyu. Telinga dari tasawuf itu adalah logika. Sedangkan kaki dari tasawuf ini adalah syariat. Dan disinilah kemudian, sejak Al-Ghazali inilah kemudian dia mengutamakan tarekat dan sekaligus pemikiran gitu. Nah, tarekat di sini kemudian menjadi banyak diterima oleh banyak kalangan, begitu. Salah satunya kemudian seperti Hasan Al-Asyadili, Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Najib Suhrawardi dan seterusnya itu kemudian membentuk tarekat sehingga sehingga bukan menyaingi, istilahnya sama-sama besar sebagaimana besarnya kekhalifahan saat itu. Ikatan-ikatan tarekat itu sangat besar dan menyeluruh dunia gitu, sebagaimana kekhalifahan pada saat itu. Ini era keemasan dari tasawuf. Yang berikutnya masa kolonial. Nah, di era kolonial tasawuf itu menubuh dengan tarekat, dengan dipancing oleh Al-Ghazali tadi, kemudian dikuatkan dengan era kolonial, kemudian tasawuf itu menyatu dengan tarekat, sangat menyatu sehingga seolah-olah tasawuf itu ya tarekat. Tasawuf itu seolah-olah tarekat, padahal keduanya itu tidak bisa
adalah sesuatu yang berbeda walaupun ada banyak kesamaan begitu. Nah, begitu tasawuf ini masuk kepada tasawuf yang sangat rekat dengan tarekat, maka sesuatu terjadi di sini. Fokus kajian tasawuf itu kemudian lebih fokus kepada spiritualitas, lebih fokus kepada tasawuf sebagai spiritualitas, bukan sebagai ilmu. Nah, kalau era sebelumnya itu ulama-ulama itu menghasilkan karya-karya sufistik yang sangat banyak dan sangat bagus, sangat genuine pada saat itu. Nah, di era ini laku tasawuf itu lebih laku, atau spiritualitas, praktik-praktik spiritualitas, karena sangat berkaitan dengan tarekat ya. Maka kemudian ini secara general ya, walaupun ada tentunya yang juga kepada ilmu, tapi secara general itu kemudian banyak keilmuan tasawuf itu yang kemudian ditinggalkan, lebih fokus kepada spiritualitasnya. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang penampakan wajah ahli tasawuf. Jadi para sufi pada saat itu, sepanjang perjalanan tasawuf itu, sepanjang perjalanan sejarah tasawuf itu menunjukkan 3 wajah setidaknya. Ada tiga model atau 3 wajah dari ahli tasawuf yang menampakkan dirinya di dunia ini. Yang pertama, sufi yang zuhud atau petapa. Jadi sufi yang meninggalkan dunia, dia bertapa, atau juga sufi yang betul-betul melepaskan dirinya terhadap persoalan-persoalan dunia. Yang berikutnya adalah sufi yang penyair. Jadi di luar ada sufi yang zuhud tadi, yang petapa tadi, juga banyak sufi-sufi yang penyair. Dia menciptakan syair-syair kecintaan terhadap Allah dengan sangat indah. Jadi tradisi-tradisi syair dalam tradisi Islam itu banyak dilahirkan oleh para sufi ini. Kecintaan mereka terhadap Allah itu menghadirkan puisi-puisi cinta yang sangat baik gitu, dan sangat bagus gitu. Banyak sekali seperti Rumi dan seterusnya. Yang berikutnya adalah sufi filsuf. Jadi selain sufi zuhud dan sufi penyair, ada juga sufi filsuf yang melahirkan karya-karya tasawuf berbasis filosofis yang menggunakan domain-domain filsafat yang sangat sulit, metafisik, tasawuf falsafi dan seterusnya. Di sini bahasa-bahasanya sangat rumit biasanya, seperti buku-bukunya Ibnu Arabi dan seterusnya. Dan inilah 3 wajah ahli tasawuf sepanjang perjalanan sejarah tasawuf dalam tradisi Islam. Tentu saja ini secara general ya, masih banyak wajah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, tasawuf itu begitu luas cakupannya. Bahkan definisinya tadi sebagai spiritualitas itu nyaris sulit untuk didefinisikan, sehingga mungkin saja banyak sufi-sufi dalam pewujudan wajah yang lain daripada 3 hal ini. Tapi setidaknya yang tertangkap sejauh ini, setidaknya yang tertangkap bagi saya. Demikian video saya tentang pengantar tasawuf. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan semacamnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komentar. Insya Allah akan saya segera balas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.